Bab 301, apa kalian sudah terima? Sebenarnya, di dalam hati Valentino, Hendy sama sekali membuatnya tidak berniat untuk turun tangan. Apa kalian sudah terima? Tanya Valentino. Pertanyaan ini ditujukan kepada Alex dan yang lainnya. Selama 10 detik sejak pertanyaan ini terucap, suasana menjadi hening. Tidak ada yang menjawab. Yang tidak terima boleh maju 1 langkah. Lanjut Valentino. Suasana tetap hening mencekam bagaikan kuburan di tengah malam. Rekan kerja Angel melihat Valentino dengan tatapan memuja. Andaikan Valentino bukan suami Angel, mereka pasti sudah mencoba untuk menarik hatinya. Wajah Angel bersemu merah. Pria gagah di sana adalah suaminya. Tentu saja dia merasa bangga. Siapa yang berani menyakiti muridku? Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara yang tiba-tiba muncul dari luar pusat kebugaran ini bagaikan petir yang memekakkan telinga. Orang-orang tercengang. Siapa lagi yang datang? Wus! Selain Valentino, semua orang mengalihkan pandangannya pada sumber suara. Seorang pria berusia 40 tahunan melangkah masuk dengan kedua tangan di belakang punggung dan tatapan yang tenang. Pria yang bertubuh kurus ini mengenakan jaket jadul era 60-an berwarna kelabu muda. Kulit sawo matanya tertutup di balik jaket kelabu muda itu. Pembawaan pria ini terkesan seperti pria parubaya pada umumnya. Tatapan mata Archie selalu tajam ibarat pedang terhunus. Sementara pria parubaya ini terlihat tertutup dan sederhana. Pembawaannya yang tenang ini memberi kesan dia dapat membaur dengan lingkungannya. Pada kesan pertama, pria itu terlihat seperti orang pada umumnya. Padahal kenyataannya, setiap perbuatan pria ini membawa pengaruh yang besar. Saat itu, mata semua orang terbelalak menatap pria parubaya itu. Hanya Valentino yang tetap membelakangi orang ini seakan dirinya tidak ada hubungannya dengan kemunculan orang itu. Lebih tepatnya, Valentino tidak tertarik dengan keberadaan pria itu. Guru? Guru? Tolong aku! Begitu melihat pria tersebut, Archie yang masih diinjak oleh Valentino berteriak. Semua orang terperangah. Pria ini rupanya Benji Sutopso, guru bela diri Archie. Belum sempat orang-orang mencerna fakta ini, Alex dan yang lainnya langsung membalikkan badan. Alex, Hendy dan belasan pemuda lain membungkukkan badan di hadapan Benji. Kak Benji! Hampir 20 orang membungkukkan badan dan menyapa pria parubaya ini. Keberadaan pria ini seakan telah menghipnotis mereka. Semua orang tahu siapa Benji Sutopso. Dia adalah ahli waris bela diri wushu di kota Neo. Nama Benji sebenarnya adalah nama samaran. Nama asli pria itu tidak diketahui oleh siapapun. Nama ini sangat terkenal, apalagi saat dia memperoleh juara pertama pada pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas Kota Neo. Selama 10 kali berturut-turut, pria ini memperoleh juara pertama. Tidak ada lawan manapun yang mampu bertahan menghadapinya. Orang seperti ini jelas bukan orang biasa. Siapapun orang yang bertemu dengannya akan tunduk padanya. Apalagi sekarang. Banyak dari mereka adalah penonton sejati pertandingan tinju. Mereka telah melihat sendiri kehebatan Benji. Kini, Benji muncul di tengah-tengah mereka. Jika Benji melihat muridnya diinjak-injak oleh orang lain, masalah ini pasti akan menjadi besar. Pantas saja Archie begitu kuat. Rupanya gurunya adalah Benji Sutopso. Kalau Valentino tahu Archie adalah murid Benji, dia pasti tidak akan berani menginjak-injak Archie. Sekarang sudah terlambat. Valentino telah mengganggu sarang lebah. Orang-orang saling berkomentar. Sementara Angel menjadi cemas hingga jantungnya berdebar kencang. Angel yang bergumul di dunia bisnis saja sering mendengar nama Benji Sutopso. Ada yang bilang, Benji merupakan ahli bela diri wushu nomor 1 di kota Neo. Sekuat apapun Valentino, tidak mungkin dia mampu mengalahkan seorang ahli bela diri wushu, apalagi ahli bela diri wushu nomor 1 di kota Neo. Bu Angel, suami Anda. Rekan kerja Angel juga ikut cemas. Angel terdiam selama beberapa saat. Kemudian, dia mengepalkan tinju dan berkata dengan penuh keyakinan. Aku percaya suamiku akan menang. Meskipun kemungkinannya kecil, Angel akan selalu percaya dan mendukung Valentino. Saat tidak ada yang percaya Valentino akan menang, Angel yang adalah istrinya tetap yakin akan kemampuan sang suami. Sementara itu, Benji tidak berkata apa-apa saat menghadapi para pemujanya ini. Kakinya yang beralaskan sepatu flat berbahan kain melangkah maju ke arah Valentino. Pada jarak sejauh 3 meter dari Valentino, Benji memperlambat langkahnya,
pandangannya tenang sambil menatap punggung Valentino. Valentino, kamu cari mati, ya? Kak Benji datang, tapi kamu tidak membalikkan badan, kata Alex. Baru saat itu Valentino berbalik. Dia melihat Benji dengan tatapan tenang, mengamatinya dari atas ke bawah. Benji saat itu sungguh terlihat seperti orang biasa. Akan tetapi, pupil mata Valentino mengecil. Justru orang seperti Benjilah yang merupakan ahli bela diri sejati. Pria ini memiliki kekuatan yang besar. Berani-beraninya kamu menyakiti muridku? Benji mengulangi pertanyaannya sambil membungkukkan badan sedikit. Guru yang melatih murid seperti ini pasti juga tidak ada apa-apanya, jawab Valentino dengan tenang. Semua yang mendengarnya terperangah. Di saat seperti ini, Valentino masih berani buat masalah dengan Benji. Seharusnya Valentino bicara baik-baik dengan Benji. Siapa tahu jika dia minta maaf, Benji akan memaafkannya. Namun, Valentino malah mengejek Benji dan muridnya. Bukankah ini berarti memperbesar masalah? Banyak yang menghela napas sambil menggelengkan kepala dan merasa khawatir untuk Valentino. Ekspresi wajah Benji tetap datar, hatinya tetap tenang seakan tidak tersinggung karena perkataan Valentino. Guruku adalah ahli bela diri nomor 1 di kota Neo. Kamu berani berkata seperti itu pada guruku? Teriak Archie yang masih terbaring di tanah. Udara punya kekuatan, tapi tidak memiliki kebajikan. Begitu juga kalian, kata Valentino. Aku adalah Benji Sutopso, ahli waris bela diri wushu dari berbagai aliran di kota Neo. Orang-orang memanggilku ahli bela diri nomor 1 di kota Neo. Aku sendiri merasa julukan tersebut terlalu berlebihan untukku. Meski demikian, tidak ada yang bisa macam-macam denganku. Kamu adalah orang pertama yang berani berkata seperti itu padaku, kata Benji masih dengan nada tenang. Semua orang tertegun. Mereka tahu bahwa perkataan Benji benar adanya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan. Akan tetapi, Valentino malah menggelengkan kepala. Pria itu tidak terlihat takut dan gentar. Bab 302 sebuah pukulan menentukan kemenangan. Kalau kamu tidak membuatku marah, kamu tetap bisa menjadi orang terkuat di kota Neo. Tapi kamu malah membuatku marah. Jadi posisimu itu, kuambil saja, ucap Valentino sembari berjalan ke depan. Pada saat ini, sekujur tubuh Valentino sedang memancarkan aura yang mengintimidasi. Bagi orang-orang yang ada di sana, Valentino seperti pedang sakti yang sudah disembunyikan selama bertahun-tahun. Hari ini, pedang itu akhirnya keluar dari sarung dan berkilau. Ucapannya memekakan telinga, tatapannya menusuk hati, raut wajahnya sedang mengabaikan semua orang. Apa dia sungguh adalah Valentino? Kecurigaan bangkit dalam hati Angil. Ucapan Valentino yang sangat angkuh itu membuat kericuhan di sana. Valentino malah mengatakan kalau dia ingin mengalahkan Benji dan merebut posisinya sebagai orang terhebat. Benji yang dari tadi tampak biasa saja, kini sedang memicingkan matanya. Jelas-jelas kalau dia sudah sedikit goyah. Namun, dia hanya sedikit goyah. Benji telah berkuasa di kota Neo selama 5 tahun. Orang yang berani seangkuh itu di hadapannya sangatlah sedikit. Namun, orang-orang itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Kamu sangat percaya diri. Kalau begitu, kita tidak perlu bicara omong kosong lagi. Biar kulihat kemampuanmu sekarang juga. Bagaimana? Ucap Benji dengan santai. Kalau begitu, lihatlah dengan cermat. Valentino kembali melangkah maju dan menghadapi Benji. Penerus jurus tinju keluarga Sutopso, Benji Sutopso. Benji memberi hormat ala petarung kepada Valentino. Valentino, ucap Valentino dengan nada datar. Pada saat ini, situasi di antara mereka berdua menjadi sangat tegang. Orang yang ada di sekitar terus melangkah mundur untuk memberikan tempat yang lebih luas bagi mereka berdua. Bahkan Archie yang kaki kanannya dipatahkan Valentino juga tidak sempat berteriak kesakitan, melainkan merangkak keluar dari sana. Dia tahu dengan jelas kalau sepasang tinju besi milik gurunya, Benji, sangatlah mengerikan. Dulu Archie pernah melihatnya langsung. Begitu tinju Benji diayunkan, papan besi yang tebalnya 5 cm lumayan bengkok akibat pukulan itu. Sementara kepalan Benji sama sekali tidak terluka. Kalau saja dia dilukai oleh Benji tanpa sengaja, dia sudah pasti akan cacat seumur hidup. Segera, kerumunan sudah membentuk sebuah lingkaran besar. Tempat untuk mereka berdua sangatlah luas. Valentino membangun pusat kebugaran Mapledon dengan menghabiskan banyak uang. Makanya area bangunannya sangat luas sehingga mereka berdua bisa bertarung di sana.
Aku bisa melihat kalau kamu memiliki fondasi yang sangat bagus dan telah banyak berlatih. Tapi bagaimanapun, kamu masih terlalu muda. Semua orang ternama dari berbagai bidang profesi dan bisnis sudah berusia lanjut. Ditambah lagi dengan pengalaman mereka selama bertahun-tahun, makanya mereka baru bisa memiliki pencapaian yang bagus. Kamu masih terlalu muda, ucap Benji dengan tenang. Kamu tidak perlu menggunakan usia tuamu untuk merendahkanku, ucap Valentino dengan wajah datar. Kalau begitu, ku biarkan kamu melancarkan seranganmu saja, agar tidak ada yang mengatakan kalau aku menindas junior. Benji berdiri diam di tempat, pembawaannya sangat tenang. Ucapan yang dikatakan Benji sedang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang senior dan menganggap Valentino sebagai seorang junior. Valentino tersenyum penuh arti dan segera melayangkan serangannya. Tidak peduli di mana itu, orang yang pintar akan menjadi guru, sedangkan orang yang kuat akan menjadi master. Siapa yang akan menjadi senior dan siapa yang akan menjadi junior, masih belum diketahui. Benji terus merendahkan orang yang lebih muda. Valentino pun malas banyak omong kosong dengannya. Dia yang meminta Valentino maju duluan, jadi Valentino tidak akan ragu untuk menyerangnya. Tap, tap, tap. Valentino terus berjalan maju, mempersempit jaraknya dengan Benji. Ketika sedang berlari, Valentino segera mengepalkan tangan, lalu melempar tinjunya ke arah Benji dengan sekuat tenaga. Shoot! Shoot! Serangan Valentino sungguh cepat, bahkan menghasilkan suara desingan. Kaki kiri Valentino menghantam tanah dan memanfaatkan kekuatannya, sementara kaki kanan berada di depan untuk menyeimbangkan tubuh. Sekujur tubuh Valentino sedang condong ke depan. Berat tubuhnya semuanya menjadi condong ke depan. Valentino memusatkan tenaga seluruh tubuhnya ke lengannya agar pukulannya lebih bertenaga. Orang hebat tidak perlu berbasa-basi dan biar kemampuannya yang berbicara. Benji memincingkan matanya, postur tubuh Valentino ketika melancarkan tinjunya tidak terlihat seperti postur tubuh orang biasa. Archie seketika membelalakan matanya, mulutnya juga ternganga lebar. Apa Valentino baru menunjukkan kemampuan yang sebenarnya? Meski jaraknya cukup jauh, Archie bisa merasakan seberapa mengerikannya pukulan Valentino. Tadi kalau Valentino menggunakan tinju ini ketika sedang melawannya, sepertinya Archie tidak akan bisa menghindar dan hanya bisa menerima pukulan itu. Kalau tinju Valentino langsung mengenai kepalanya, sepertinya Archie tidak punya kesempatan untuk melihat pertarungan ini dan paling tidak akan menderita geger otak berat. Sedangkan Benji malah tampak sangat tenang ketika menghadapi pukulan Valentino. Dia sama sekali tidak tegang, malah masih tersenyum mengejek. Benji masih berdiri di tempat dan tidak menghindar dengan kedua tangannya terlipat ke belakang, seolah-olah dia adalah seorang penonton. Dia baru melawan ketika pukulan Valentino sudah berjarak sekitar 20 cm dari dirinya. Pelan sekali, pukulanmu juga tidak cukup kuat. Benji berkomentar dengan datar, kemudian kaki kanannya segera membuat sebuah lengkungan dan tubuhnya mundur ke belakang. Selanjutnya, Benji juga mengulurkan tangan kanannya yang sudah terkepal, lalu dengan asal meninju ke arah Valentino. Sikap Benji sangat acuh tak acuh. Dia seperti sedang membalas pukulan anak-anak. Tinju Benji yang berwarna perunggu itu mengeluarkan kilau keemasan dan menghantam tinju Valentino. Bam! Suara tabrakan yang sangat berat dan tidak pernah ada itu, kini menggema ke telinga orang-orang. Suara itu seperti suara palu besi yang tiba-tiba dihantam ke tanah. Kekuatan yang sangat besar tentu saja menghasilkan daya tolak yang kuat pula. Valentino memicingkan matanya. Dia merasa baru meninju sebuah dinding semen yang sangat tebal dan kokoh. Sebuah rasa sakit yang dahsyat pun terasa, diikuti dengan daya tolak yang sangat kuat. Semua itu bagaikan sebuah ombak besar yang terus menghantam lengannya. Drap, drap, drap. Valentino terus bergerak mundur akibat daya tolak yang terlalu kuat. Kakinya mengeluarkan suara hentakan ketika sedang mundur. Kakinya terus menghentak lantai untuk mengurangi daya tolak tersebut. Ketika dia terus bergerak mundur, Valentino berusaha untuk tidak terjungkal. Drap. Setelah menghentakkan kakinya dengan kuat di langkah terakhir, dia akhirnya berhasil berdiri stabil. Begitu tinju mereka bertabrakan, Valentino telah bergerak mundur sebanyak belasan langkah. Sedangkan Benji masih tetap mempertahankan postur tubuhnya yang masih mengulurkan tinju. Setelah Valentino berdiri tegak, dia baru menarik kembali tinjunya dan menyimpan kembali kuda-kudanya. Benji kembali berdiri tegak. Kerumunan seketika tertegun. Benji masih tetap berdiri di posisi semula dan tidak bergerak sama sekali.
Sejak awal, Benji hanya berdiri di tempat bagaikan tiang besi yang sudah disemen di tempat. Dia sama sekali tidak bergerak. Tinju yang saling bertabrakan itu memiliki perbedaan yang sangat besar dan sudah bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Sah! Semua orang menarik napas dalam. Itu adalah kekuatan Benji Sutopso. Memang pantas disebut sebagai orang terkuat di kota Neo. Dengan kekuatan yang sehebat ini, tidak heran kalau dia berhasil meraih juara pertama dalam pertandingan Raja Tinju Sabuk Emas. Orang yang pernah melawan Benji tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 pukulan. Entah berapa pukulan yang bisa diterima Valentino. Bab 303 Kehebatan Benji Sutopso. Pada saat ini, orang seperti Alex dan Hendy sedang menunjukkan senyum kemenangan. Valentino memang kuat, tapi dia sudah pasti tidak bisa menang dari Benji yang merupakan penerus ahli bela diri. Begitu tinju mereka saling bertemu, semuanya sudah tahu siapa yang lebih kuat. Valentino bukanlah lawan bagi Benji. Valentino, kamu. Angel sangat mengkhawatirkannya. Dia pun berkata sambil menghampirinya. Aku baik-baik saja. Kamu jangan kemari. Valentino mengulurkan tangannya untuk menghentikan Angel. Angel menghentikan langkahnya. Kak Valentino, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ucap Danu sambil menggertakkan giginya. Berdasarkan sifat Danu, dia tidak pernah takut terhadap apapun meski bertemu dengan lawan yang sangat hebat sekalipun. Kini dia malah ingin menyerah. Bisa dibayangkan seberapa mengerikannya Benji ini dan seberapa besar tekanan yang dirasakan Danu. Lindungi Angel dengan baik, ucap Valentino dengan tenang. Dia meregangkan lengannya sebelum kembali berjalan maju. Baik. Danu menggertakkan giginya sambil mengangguk. Benji terlihat sangat tenang, kedua tangannya masih dilipat ke belakang. Dia tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, kalau ada orang yang melihat telapak tangan Benji yang terlipat di belakang punggungnya, mereka akan menyadari bahwa tangan yang menghadapi tinju Valentino tadi sedang gemetaran. Maka, itu berarti dia juga sedikit kesulitan ketika menghadapi pukulan yang diberikan Valentino tadi. Saat ini, Benji sudah tidak meremehkan Valentino lagi. Dia telah lama berada di posisi teratas kota Neo. Hanya ada 2 orang yang pernah membuatnya tertekan. Sedangkan Valentino adalah orang ketiga. Akan tetapi, dia hanya sedikit tertekan saja. Kini Valentino baru berhak membuatnya merasa tertarik, sementara dirinya masih bisa mengalahkan Valentino dengan mudah. Kamu bilang aku tidak memiliki moral bela diri, tapi kamu sama sekali tidak punya ilmu bela diri. Atas dasar apa kamu berhak membicarakan moral bela diri denganku? Ucap Benji dengan nada datar. Tidak peduli apakah aku punya ilmu bela diri atau tidak, tapi kamu tidak memiliki moral bela diri adalah sebuah fakta. Lagi pula, tadi hanyalah sebuah permulaan. Valentino terlihat acuh tak acuh, kemudian mengibas tangannya dan kembali bergerak maju. Kali ini, Benji tidak menunggu Valentino menyerang duluan, melainkan juga ikut bergerak dan menyambut serangan Valentino. Benji mengulurkan kedua telapaknya seakan sedang menari, dia terus mengubah gerakan tangannya. Gerakan tangannya sebentar seperti naga yang mengeluarkan cakarnya, sebentar seperti layangan yang sedang berbalik. Kedua tinjunya sedang terkepal erat dan membuat orang kesulitan melihatnya dengan jelas. Semua orang sedang menahan napas mereka sambil menyaksikan pertandingan di depan dengan mata terbelalak. Tadi Valentino yang berinisiatif menyerang dulu dan Benji hanya melakukan pertahanan, tapi sudah berhasil membuat Valentino mundur 10 langkah. Sementara sekarang Benji sudah berinisiatif menyerang, bukankah Valentino akan semakin sulit menahannya? Sekarang banyak orang yang terlihat gugup dan jantung Angel sudah hampir meledak karena terlalu tegang. Sedangkan Alex malah sedang tersenyum lebar. Alex sudah tahu dengan jelas kalau dalam serangan Benji yang kedua, Valentino sudah pasti akan kalah. Sebab di penjuru kota Neo, tidak ada orang yang bisa menahan serangan Benji lebih dari 3 kali. Begitu melihat Benji berinisiatif menyerangnya, Valentino segera berhenti bergerak dan menyiapkan kuda-kudanya. Kedua kaki terbuka lebar dan lututnya juga menekuk hingga membentuk sebuah lekukan yang kokoh. Begitu Hendy melihat hal ini, dia langsung memicingkan matanya. Ketika melawan Valentino saat itu, dia juga membuat kuda-kuda seperti itu dan langsung berhasil mengalahkan Hendy dalam satu serangan. Dia sudah pernah melawan Valentino secara langsung, makanya dia sangat tahu kalau kuda-kuda Valentino sangatlah kuat. Akan tetapi, Benji malah terus melancarkan serangannya dan tidak menghiraukan kuda-kuda Valentino sama sekali. Tubuhnya terus bergerak ke hadapan Valentino. Sudah kubilang kalau kamu masih terlalu lemah. Benji mendengus dingin,
lalu membuka telapak tangan kirinya dan menghantam dada Valentino. Sorot mata Valentino tampak acuh tak acuh. Telapak tangan kanannya pun menghantam telapak kiri Benji. Plak! Begitu kedua telapak tangan itu menghantam, suara yang dihasilkan seperti ratusan orang sedang bertepuk tangan. Sementara kali ini Valentino tidak bergerak mundur akibat serangan Benji. Kerumunan tidak sempat kaget dan langsung melihat Benji tersenyum mengejek. Kemudian, tinju kanan yang sudah dia siapkan dari awal pun dengan cepat dilemparkan ke arah Valentino. Pada saat ini, semua orang baru mengerti. Ternyata serangan telapak tangan Benji hanyalah sebuah tipuan. Benji mendapat warisan dari jurus tinju keluarga Sutopso yang sangat terkenal dengan kekuatan tinjunya di kota Neo. Bagaimana mungkin dia melepaskan kelebihannya dan menggunakan cara lain untuk melawan Valentino? Serangan telapak tadi hanya untuk mengalihkan perhatian Valentino saja, padahal jurus mematikan yang sesungguhnya ada di tinju kanannya. Begitu kaki Benji menapak lantai, terdengar suara yang berat dan keras. Tinju kanannya segera melesat ke depan dan menuju kepala Valentino. Tinju yang lumayan besar itu sedang memantulkan kilau warna perunggu dan terlihat seolah-olah terbuat dari kuningan. Kekuatan yang digunakan Benji juga sangat kuat dan besar. Tidak ada yang berani meragukan tinju Benji. Kalau tinjunya mengenai Valentino, pasti dia akan langsung terkapar di atas lantai. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa langsung gigir otak. Bagaimanapun, tinju Benji sangat kuat, semua orang juga tahu akan hal itu. Bahkan balok besi saja bisa bengkok setelah ditinjunya, apalagi tubuh Valentino. Valentino! Teriak Angel dengan histeris. Sorot matanya yang dipenuhi dengan kecemasan, sementara tangannya langsung menutup mulutnya. Pada saat ini, Angel dan beberapa temannya, bahkan Danu dan para pekerja pusat kebugaran juga merasa sangat tegang. Akan tetapi, reaksi Valentino sungguh cepat dan membuat semuanya tertegun. Pada saat Benji melemparkan tinjunya dan hampir mengenai kepala Valentino, Valentino sontak mengangkat lengan kirinya untuk menutupi wajah sampingnya. Lengan kirinya yang terulur bagaikan sebuah pelindung yang menutupi tubuh bagian luarnya. Sementara tangan kanannya juga langsung terulur dan mengepit pergelangan tangan kirinya. Dia memanfaatkan kekuatan lengan kanannya untuk menahan lengan kirinya. Kedua lengannya seperti sebuah bangunan terstruktur yang melindungi sisi wajahnya. Bam! Sepertinya ketika Valentino segera menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, serangan Benji juga sudah langsung menghantam lengannya. Tinju Benji yang agak besar dan berwarna perunggu itu menghantam lengan Valentino dengan keras, bagaikan sedang memukul sebuah samsak. Lagi-lagi daya tolak yang sangat besar itu kembali dirasakan. Drap! Drap! Kali ini, Benji yang kehilangan kendali dan mundur 2 langkah. Sementara Valentino sudah bergerak mundur beberapa langkah karena daya tolak itu. Meski dia tidak terjatuh, kuda-kudanya jelas sudah goyah. Akan tetapi, orang yang ahli akan menyadarinya. Tubuh Valentino oyong sesaat, lalu dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak sehingga dia tidak terjatuh. Meski kelihatannya agak menyedihkan, Valentino masih bisa berdiri di sini adalah sebuah kenyataan. Di bawah serangan Benji yang sangat mengerikan itu, ternyata Valentino bisa menahan 2 tinju Benji. Ini? Kekuatan Valentino lumayan juga. Para penonton belum sempat terkesiap kagum, Valentino sudah menyimpan kuda-kudanya dengan pelan dan menegakkan tubuhnya. Sudah? Saatnya giliranku, kan? Saat ini, Valentino menatap Benji dengan tajam.